Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup, dan jumpa lagi bersama saya Bapak Tio gitu kan, mantan cleaning service yang setelah mengalami berbagai macam rangkaian kehidupan akhirnya dia memutuskan diri untuk menjadi YouTuber alias content creator gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari hal-hal sebelumnya, yaitu ya kan. Nah, yaitu adalah judulnya hidup mesra dengan biologi itu. Biasanya kita hidup mesra sama pasangan hidup kita kan. Di sini hidup mesra dengan biologi gitu kan. Emang apa sih biologi itu ya kan? Nah, mungkin banyak yang sering mendengar biologi tapi banyak yang belum paham definisi biologi sebetulnya. Nah, biologi itu berasal dari kita dua kata, bios dan logos ya. Bios logos ya kan. Nah, bios ini itu artinya hidup ya, secara definisi ya. Bios itu artinya hidup, kemudian logos itu artinya ilmu. Jadi bios logos atau disingkat menjadi biologi itu adalah hidup ilmu, bukan ilmu hidup. Maksudnya ilmu hidup ada itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup di sini ada manusia, hewan, tumbuhan, dan ini skala besar. Nah, skala kecil yang kita melihatnya dengan mikroskop itu mikroorganisme ya. Mikroorganisme ini bagian dari makhluk hidup ya, dan ini nanti akan kita pelajari di dalam biologi gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang namanya objek biologi ya. Contohnya kucing ya kan. Contohnya kucing ya kan. Lihat kucingnya kan pulas, saya lagi tidur. Nah, kucing ini itu kita sudah tahu kucing itu adalah hewan ya, jadi bukan tumbuhan atau bukan manusia. Kucing itu hewan, dan hewan itu bagian dari makhluk hidup ya kan. Nah, seperti itu. Jadi dan makhluk hidup ini bagian dari ilmu biologi. Jadi dengan mengamati aktivitas kucing, mempelajari karakter atau sifat kucing, itu berarti kita mempelajari ilmu biologi. Nah, kemudian dalam biologi ada lagi yang namanya tingkatan objek biologi. Tadi contoh objek itu kucing. Nah, sekarang tingkatan objek biologi, yaitu pertama itu kan adalah yaitu individu gitu kan. Oke, yang pertama itu adalah individu ya. Nah, kemudian yang kedua itu populasi, yang ketiga komunitas, terus yang keempat ekosistem gitu kan. Nah, apa itu individu gitu kan? Nah, individu itu adalah satuan ya. Individu satuan dari makhluk hidup ya kan. Jadi kalau di fisika ada yang namanya satuan-satuan, ternyata di biologi juga ada yang namanya satuan. Jadi satuan individu itu adalah satuan dari makhluk hidup ya. Contohnya satu ekor kucing kayak tadi kan, satu ekor sapi gitu kan, satu ekor sapi untuk kurban dan seterusnya. Atau kalau tanaman satu batang tanaman jeruk misalnya gitu kan. Nah, itu jadi yang adanya satu ekor satu batang itulah yang namanya individu ya. Yang kedua adalah populasi. Nah, populasi ini adalah gampangnya itu adalah kumpulan dari individu. Jadi kalau populasi itu adalah kumpulan dari individu yang sama. Jadi bukan yang satu sapi, yang satu kambing, yang satu tanaman, enggak. Jadi kalau kambing kambing semua, tanaman tanaman semua, itu populasi ya. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu yang sama yang terletak di satu wilayah yang sama, Jadi misalnya ada di mana, ada di sungai semuanya atau di hutan gitu ya. Jadi satu populasi sama. Kemudian yang berikutnya komunitas ya kan. Nah, ada yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini adalah kumpulan populasi yang sama yang terletak di satu wilayah yang tertentu ya, satu wilayah tertentu. Itu yang namanya komunitas. Nah, yang terakhir itu adalah ekosistem ya. Nah, ekosistem itu adalah hubungan secara definisi ya. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya antara komunitas ya, hubungan timbal balik antara komunitas. Nah, di sini di ekosistem ada yang namanya komponen biotik dan abiotik ya. Kalau komponen biotik itu makhluk hidup ya. Nah, komponen abiotik itu makhluk tidak hidup. Nah, komponen biotik makhluk hidup itu tadi manusia, hewan, tumbuhan ya, itu kan. Nah, kemudian komponen yang abiotik tidak hidup itu matahari ya, tanah, sungai gitu kan, udara gitu kan. Nah, terus dan mereka saling melakukan hubungan timbal balik. Jadi misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan itu perlu air untuk perkembangan. Kemudian mereka lapar, perlu makanan. Mereka ngambil dari tumbuhan gitu kan, dan hewan. Nah, ini tumbuhan, hewan itu memerlukan udara, ya, memerlukan sinar matahari untuk berkembang biak ya, dan membutuhkan air gitu, membutuhkan tanah untuk tempat mereka berpijak. Nah, ini mereka yang disebut hubungan timbal balik, saling berinteraksi. Nah, itu merupakan bagian dari suatu ekosistem ya kan. Nah, nanti ada lagi yang ekosistem di hutan ya, itu apalagi. Kemudian ekosistem di darat itu dan macam-macam ya, ekosistem di sungai nanti akan kita pelajari di episode mendatang ya. Untuk saat ini cukup sekian, berkenalan dengan biologi sehingga nanti kita bisa bermesraan ya dengan biologi gitu kan. Nah, setelah mempelajari biologi ini gitu kan, di sini diharapkan kita sadar bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa ya, karena menciptakan makhluk hidup ya. Ya,
contohnya manusia, dan manusia itu amat kecil ya ketika di hadapan Allah, sangat kecil sehingga sangat tidak berarti. Jadi tidak perlu kita sombong ya. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tidak boleh sombong gitu kan. Nah, dengan kita merasa kecil di hadapan Allah, nah kita diharapkan akan takut terhadap Allah, tapi takutnya bukan takut terus kayak oh ada hewan buas kabur, tidak. Takut justru yang diharapkan kalau kita takut itu kita mendekati Allah dan akan meningkatkan keimanan kita gitu kan. Sehingga dengan iman kita meningkat, itu diharapkan kita ibadahnya lebih khusyuk gitu ya. Nah, jadi puasa, sholat, zakat kita lebih khusyuk. Itulah idealnya mempelajari biologi ya. Itu ibadah kita lebih khusyuk gitu kan, seperti itu. Oke, demikian sekilas selain pandang tentang biologi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagi yang ingin mengadakan tanya jawab atau mempelajari ilmu biologi lebih lanjut ya, kirim di kolom komen, kemudian beserta tekan tombol klik, like, subscribe, dan lonceng supaya ada pembaruan data. Jadi sahabat Rasa Hidup dapat lebih dulu ketimbang yang lain. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.